Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali memperkenankan kita berjumpa di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak adalah seorang hamba mereka melakukan perkumpulan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kecuali malaikat akan memberikan naungan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kasih sayang kepada hamba-hamba tersebut. Dan Rasulullah SAW menyebut perkumpulan tersebut bahwa itu merupakan di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan Alhamdulillah kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama. Dikala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepada kita dua taman surga yang ada di dunia sekaligus. Yang pertama taman surga yang ada di Masjid Rasulullah SAW, dan yang kedua taman surga dikala kita berhalaqah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama. Amin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita dikala dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Dikala Nabi dalam keadaan bahagia, maka ibunda kita Aisyah menghampiri Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka apa kata Aisyah kepada baginda yang mulia, yang itu adalah suami tercintanya di dunia dan di surga? Ya Rasulullah, ud'u Allah li. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah atau doakan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dianjurkan bagi kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Bahkan dianjurkan bagi kita untuk minta doa terutama kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang kita jumpai sebahagian saudara kita dikala kita pamitan kepada mereka, mereka akan mengatakan doakan diriku. Dan memang itu adalah di antara salah satu yang diajarkan baginda yang mulia. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dikala dia berangkat ke tanah suci, dikala dia berangkat melaksanakan ibadah haji, maka dia mengatakan kepada saudara-saudara yang ditinggalkan, siapa yang ingin aku doakan dirinya. Karena memang doa dianjurkan bagi kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dianjurkan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita sedang safar. Dan kita semua sekarang sedang safar, dan safar kita bukan safar biasa. Safar kita adalah safar yang luar biasa, di mana safar kita adalah safar beribadah kepada Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kepada suami tercintanya Rasul kita baginda yang mulia, ya Rasulullah, doakan diriku. Kemudian dikala Rasul melihat permintaan istrinya, wanita yang paling dia cintai, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah ada di sampingnya. Aisyah mendengarkan apa yang diminta oleh Rasul untuk dirinya.
Apa yang diminta oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah. Ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan dosanya yang pernah dia lakukan dan ampunkan dosa yang akan dia lakukan. Allahu Akbar. Itulah doa baginda kita yang mulia kepada istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Rasulullah SAW selesai berdoa, maka tentunya ibunda kita Aisyah merasa bangga dan bahagia. Bahagia dia dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi, oleh suaminya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikala Rasul selesai berdoa, dia menoleh kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi mengatakan, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatal Islam, dengarkan baik-baik, karena ini untuk kita bersama, agar kita tahu bagaimana sayang dan cintanya Nabi kepada kita bersama, agar kita tahu bahwa Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Rasul sayang kepada kita, Rasul cinta kepada kita. Yang dipikirkan oleh baginda adalah kita sebagai umatnya. Bahkan Rasul ingin berjumpa dengan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap kali aku melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah melupakan kita. Rasul doakan kita. Rasul selipkan doa-doanya untuk kita sebagai umatnya. Cinta apalagi Nabi kepada kita, ikhwatal Islam. Nabi cinta, Nabi sayang, Nabi tidak pernah melupakan kita. Semua yang bisa Nabi lakukan demi kita sebagai umatnya. Bukankah di akhirat ucapan yang keluar dari para Nabi dan para Rasul, dan salah satunya adalah baginda kita yang mulia, adalah satu kalimat atau dua kalimat saja? Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku. Itu yang Nabi SAW selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sayang kepada kita, Nabi cinta kepada kita, Nabi doakan kita, Nabi tidak pernah melupakan kita. Bahkan Nabi ingin berjumpa dengan kita sebagai umatnya. Bahkan nanti dikala terjadi akhirat atau dikala terjadi pada mahsyar pertama kali kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata Nabi SAW menyebutkan, ana faratukum 'alal haud. Wahai umatku, aku tunggu kalian. Dan di sana perjumpaan kita dengan Nabi yang mulia. Namun Nabi bukan menunggu begitu saja. Nabi tunggu kita di telaganya. Telaga minuman yang apabila seorang hamba bisa meminum dari telaga tersebut, la yazma' ba'dahu abada, maka mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya setelah mereka bisa minum dari telaga baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya Nabi kepada kita, ikhwatal Islam. Sehingga kenapa kita selalu mengucapkan kita harus cinta kepada Nabi, kita harus berselawat kepada Nabi. Karena kalau seandainya kita berikan barang yang paling berharga dalam kehidupan kita untuk membela agama, bahkan kalau seandainya kita berikan nyawa kita untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, belum tersaingi dan tertandingi bagaimana cinta dan sayangnya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Oleh karenanya di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di kota Madinah. Karena memang Madinah memiliki beberapa nama. Kota Madinah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia SAW, yang dulunya bernama Yathrib. Dan Yathrib itu artinya adalah at-taubih wal malama. Yathrib itu artinya adalah sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tercela, sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan kota Madinah dengan Yathrib.
Karena Nabi SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk hijrah ke sebuah daerah yang bernama Yathrib, yang mereka menamakan dengan Yathrib, wa hiya al-Madinah, dan daerah tersebut disebut dengan Al-Madinah. Sehingga di antara nama kota Madinah adalah dengan Al-Madinah, sebagaimana juga kota Madinah disebut dengan Darul Iman, sebagaimana hadis Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul menyebutkan, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali dan berkumpul ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Sering kita menyebutkan makna hadis Nabi tersebut. Nabi SAW menyebutkan, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali, akan berkumpul, akan datang ke kota Madinah. Apa makna daripada sabda Nabi SAW? Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah. Maknanya tidak lain tidak bukan bahwa sesungguhnya orang-orang yang datang ke kota Madinah yang membuat mereka berlelah, berletih melakukan safar, tidak lain tidak bukan adalah keimanan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga dikala yang mendorong mereka untuk datang ke kota Madinah adalah keimanan dan ketakwaan, sehingga mereka berkumpul di kota Madinah, maka itulah yang disebutkan oleh baginda yang mulia, sesungguhnya iman berkumpul ke kota Madinah. Maknanya orang-orang yang datang ke kota Madinah yang mendorong mereka adalah keimanan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Secara tidak langsung Rasulullah SAW memberikan pujian terutama bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk datang ke kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasul kita yang mulia SAW, bahwa yang membuat mereka datang ke kota Madinah adalah iman yang ada di dalam hati mereka dan takwa yang ada di dalam jiwa dan raga mereka. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala Allah menjadikan kita sebagai hamba pilihan, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke tanah haram, ke tanah suci, kita bisa datang ke kota Mekah, sebagaimana kita juga bisa datang ke kota Madinah. Namun yang perlu kita ketahui ikhwatal Islam, sesungguhnya datang ke kota Madinah atau berziarah ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Datang ke kota Madinah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji, karena ibadah haji itu hanya pada tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Maka di sana terkumpul ada yang namanya rukun haji, ada yang namanya wajib haji, ada yang namanya larangan-larangan haji. Sedangkan Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Hanya saja setiap mereka yang datang melaksanakan ibadah haji rugi rasanya kalau mereka tidak datang ke kota Madinah, dan rugi rasanya kalau seandainya mereka tidak berziarah ke perkuburan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, dan rugi rasanya kalau seandainya mereka tidak berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar. Begitu juga perkuburan Baqi', begitu juga perkuburan syuhada Uhud. Begitu juga rugi rasanya kalau mereka tidak mampir di sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Namun itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Hanya saja itu merupakan kemuliaan atau kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita, sehingga sekarang kita berada di kota Madinah dan kewajiban kita adalah mengetahui apa saja hukum-hukum yang ada di kota Madinah, apa saja keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh baginda selama kita berada di kota Madinah, dan juga bagaimana yang harus kita lakukan selama kita berada di kota Madinah. Kemarin kita menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan batasannya telah disebutkan oleh baginda yang mulia SAW. Terutama di zaman sekarang kita akan melihat secara jelas mana Madinah yang haram dan mana Madinah yang halal. Terutama di zaman sekarang ini Madinah sudah luas dan semuanya disebut dengan Al-Madinah. Namun ada yang haram dan ada yang halal. Untuk zaman sekarang mudah bagi kita untuk membedakan mana tanah halal dan mana tanah haram, karena pemerintah mereka setelah memberikan batasan-batasan yang jelas. Ada yang namanya bidayatul haram, ada yang namanya nihayatul haram. Ada batasan permulaan tanah haram dan ada batasan akhir daripada tanah haram.
Sehingga di antara yang disebutkan oleh baginda yang mulia, Al-Madinatu haramun, sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man ahdasa fiha hadasa au awa muhdisa, barang siapa yang memperlakukan atau beribadah kepada Allah selama mereka berada di kota Madinah secara khusus dengan perkara-perkara yang ihdas. Ihdas itu apa maknanya? Yaitu perkara yang baru di dalam agama yang tidak diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Au awa muhdisa, atau mereka menaungi orang-orang yang melakukan ihdas, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya, malaikat juga akan melaknatnya, dan semua manusia akan melaknatnya. Tentunya ini merupakan di antara kekhususan tanah haram, terutama kota Madinah, kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir, kota yang dijaga oleh Allah secara batin, kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang bisa mengganggu kota Madinah tersebut. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kota Madinah agar kita beragama di dalamnya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kehati-hatian, tidak sembarangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kemarin kita menjelaskan, disebutkan oleh para ulama, ada yang namanya syurut qabulil amal, yaitu ada syarat agar amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan ini kita telah kita paparkan panjang lebar, kita sebutkan dalilnya, bahkan kita sebutkan doanya agar kita bisa terhindar dari riya, dari sum'ah, sebuah penyakit yang paling berbahaya yang bisa memakan amalan-amalan kita. Sebuah doa yang dianjurkan oleh Nabi agar kita selalu membacanya di pagi hari dan di sore hari. Kalau seandainya ada di antara kita yang menginginkan atau mengetahui doa tersebut, maka doa ini sebenarnya ada di dalam zikir pagi dan sore. Di dalam zikir pagi dan sore ada sebuah doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, bermohon kepadamu agar aku tidak pernah melakukan kesyirikan kalau seandainya aku tahu, dan kalau seandainya aku tidak tahu, maka aku selalu beristighfar kepadamu ya Allah. 3 kali kita ucapkan di pagi hari, 3 kali kita ucapkan di sore hari, agar kita selalu bisa menatah hati beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin pujian dari manusia, sebagaimana kita juga tidak takut cacian manusia. Kalau seandainya kita sudah berlaku hati-hati atau menjaga hati, kemudian ada yang memuji kita, maka itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap bagi kita untuk menjaga hati kita selalu bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutaba'ah. Dan ini terdapat di dalam ucapan kalimat syahadat. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa makna daripada kesaksian kita tersebut? Maknanya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana setiap kali kita beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga mengucapkan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa konsekuensinya dikala kita mengucapkan kalimat syahadat? Di antara konsekuensinya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam ada 4. Dikala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Para ulama menyebutkan yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, bahwa kita berusaha untuk selalu taat kepada Rasulullah SAW terhadap apa saja yang Nabi perintahkan kepada kita. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, wajib bagi kita untuk membenarkan semua yang Nabi kabarkan. Yang ketiga, wajibnahu ma naha anhu wa zajar,
hendaklah bagi kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita untuk melakukannya. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', bahwa kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna daripada empat kata ini ikhwatul Islam, dan itu adalah bukti kita cinta kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha menjadikan Nabi sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita tahu, semakin kita mempelajari, semakin kita berikrar untuk mempelajarinya dan untuk mengamalkannya, maka itulah bukti sebenarnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang sebelumnya atau hadis yang sebelumnya kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Ayat ini disebut dengan ayat ujian. Apabila ada di antara mereka yang mengatakan dirinya cinta kepada baginda yang mulia, maka wajib bagi mereka mengetahui tentang ayat ini. Apa ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya mereka betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang harus kita lakukan ikhwatal Islam. Dan kata lain, dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ingin memberikan sedikit contoh agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita wajib di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan baginda sebagai uswah dan qudwah dan teladan dalam kehidupan. Kita tahu ikhwatal Islam, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab yang meninggal pada tahun, siapa yang tahu kapan Umar meninggal? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang tahu kapan meninggal? Tahun 25 atau 26? 7. Berapa? 18 yang lain? Dua-dua yang lain? Umar bin Khattab kapan dia meninggal ikhwah? 27, 23, 23 Hijriah. Insyaallah, silakan. Barakallahu fiik. Rasulullah kapan meninggal? Tahun 11 Hijriah. Abu Bakar 2 tahun setelahnya. Umar 10 tahun setelahnya, berarti tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab ikhwatal Islam, ada kejadian yang sangat indah yang terjadi kepada dirinya. Dikala dia melakukan ibadah haji sama dengan yang kita lakukan. Namun kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia sampai ke kota Makkah dan ingin tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, maka di sana ada sunnah yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada namanya sunnah ar-ramal. Dikala kita tawaf, maka ada yang namanya berlari-lari kecil. Kemudian juga di sana ada yang namanya sunnah ittiba. Ittiba itu artinya membuka bahu yang bagian kanan. Itu adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tahukah kita ikhwatal Islam, apa sejarahnya dan kenapa itu menjadi sunnah dikala kita melakukan ibadah tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah? Kita tahu ikhwatal Islam, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan ibadah umrah, karena Nabi melakukan ibadah umrah 4 kali dan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1 kali. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan umrah atau yang kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah ini, di antara salah satu isinya bahwa kaum muslimin tidak boleh datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah. Maka mereka pulang ke kota Madinah. Kemudian pada tahun berikutnya, maka disebut dengan Umratul Qadha, di mana mereka mengganti umrah karena mereka pada tahun sebelumnya dihalangi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi berangkat pada tahun berikutnya disebut dengan Umratul Qadha. Siapa yang tahu kapan umrah qadha dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada tahun ke-9 Hijriah. Sedikit lagi.
Yang lain. Pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Karena perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6, setahun setelahnya disebut dengan Umratul Qadha, yaitu umrah yang dilakukan Nabi, yang mana pada sebelumnya Nabi dilarang untuk pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ikhwatal Islam, dikala Nabi SAW sampai dan hampir sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata orang-orang yang ada di Makkah? Akan datang kepada kalian orang yang berasal dari Madinah, yang mereka Madinah itu adalah orang yang biasa sakit, wabah di sana. Karena sebelumnya kita menyebutkan Madinah itu disebut dengan Yathrib, dan Madinah itu adalah kota tempat wabah melanda, banyak penyakit yang ada di sana, sehingga orang-orang musyrikun Makkah mengatakan akan datang kepada kalian orang-orang yang ingin beribadah dan tawaf ke Ka'bah Musyarrafah, dan mereka penuh dengan kelemahan. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah, kata orang-orang musyrikun kepada sesamanya. Kemudian ikhwatal Islam, Rasulullah SAW mengetahui berita ini, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, kalau nanti kita sampai di Mekah ingin melakukan tawaf di sana, maka kita akan melakukan ramal. Ramal itu apa? Berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga dikala Nabi sampai, dikala para sahabat sampai, maka mereka berlari-lari kecil. Apa kata orang-orang musyrikun yang ada di Mekah pada saat itu? Ternyata anggapan kita salah. Kita yang tadi mengatakan akan datang kepada kalian orang yang lemah, ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya bukan orang-orang yang lemah. Apa buktinya? Mereka masih bisa berlari di samping Ka'bah setelah lama mereka melakukan berjalan kaki dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Kemudian itulah disunnahkan. Kenapa disunnahkan kepada kita untuk berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga? Begitu juga dengan ittiba'. Ittiba' itu artinya adalah membuka lengan kita yang bagian kanan. Dan ittiba' ini ikhwatal Islam yang perlu kita ketahui, bahwa sunnah bagi kita untuk membuka lengan kita bagian kanan hanya dikhususkan dikala kita tawaf saja. Kita ulang lagi ikhwatal Islam, sunnah Nabi SAW ini adalah sunnah. Berarti kalau ada yang menutup kedua bahunya dikala dia tawaf, apakah tawafnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Berbeda ini. Sah atau tidak? Kita lihat hukumnya. Hukumnya sunnah Nabi SAW, bukan sesuatu yang wajib, tapi itu adalah sunnah Nabi. Dan sunnah ini ikhwatul Islam hanya dilakukan dikala kita tawaf saja. Misalnya dikala kita tawaf, kemudian kita selesai tawaf, maka kita hendak melakukan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dianjurkan bagi kita untuk kembali menutup kedua bahu kita, terutama dikala kita salat. Karena Nabi melarang dikala kita melakukan ibadah salat untuk membuka salah satu di antara bahu kita ini. Itu adalah larangan dari baginda yang mulia dikala kita melakukan ibadah salat, kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan penutup di bahu mereka. Itu dikecualikan oleh baginda yang mulia. Sehingga untuk membuka lengan kita yang bagian kanan, itu sunnahnya hanya dikala kita tawaf, dikala kita memakai pakaian ihram, dikala kita mulai bermiqat, dikala kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dikala kita sa'i, dikala kita berada di Arafah, dikala kita berada di Muzdalifah, maka sunnahnya dikembalikan untuk ditutup kedua bahu kita, karena membuka bahan atau bagian kanan ini hanya dianjurkan dan disunnahkan dikala kita melakukan tawaf sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengetahui apa asal muasal sunnah tersebut. Kenapa Nabi mewajibkan atau menganjurkan kepada kita untuk berlari-lari kecil? Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk membuka lengan yang bagian kanan? Umar tahu apa alasannya, apa sebabnya, apa sababul wurudnya. Umar tahu. Kemudian dikala Umar datang ke sana ingin melakukan tawaf, maka Umar bertanya kepada dirinya, Ar-Ramal. Umar bertanya kepada dirinya sambil mengatakan, wahai Umar, Ar-Ramal, Ramal, lari-lari kecil, membuka lengan yang bagian kanan. Apa gunanya kita melakukan lari-lari kecil? Orang musyrikun tidak ada lagi di kota Mekah. Kaum muslimin sudah diberikan kejayaan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kaum muslimin sudah kuat.
Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berlari-lari kecil, untuk menepis ucapan-ucapan orang-orang musyrikun yang mengatakan kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah. Di zaman Umar, nggak ada lagi orang musyrikun di kota Makkah dan Madinah. Di zaman Umar adalah zaman keemasan kaum muslimin. Di zaman Umar adalah zaman di mana kerajaan-kerajaan besar runtuh di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar bertanya kepada dirinya, apa gunanya kita berlari kecil sekarang? Kita sudah kuat, kita sudah jaya. Tidak ada orang yang meledek, yang menghina, yang mencaci, tidak ada. Namun apa kata Umar dikala dia bertanya, kemudian dia juga yang menjawab, syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Sesuatu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mau untuk meninggalkannya, walaupun alasannya tidak ada lagi, walaupun sebabnya sudah hilang. Namun apa kata Umar bin Khattab, syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Sesuatu yang Nabi melakukan, maka kita tidak akan pernah meninggalkan apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Apa makna daripada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Begitu kuatnya mereka berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hukumnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Namun mereka tidak pernah mau meninggalkan apa yang disunnahkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama, begitulah para sahabat, para ulama. Mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda yang mulia, apa yang Nabi lakukan kita melakukan, apa yang Nabi cintai kita pun cinta, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Itu makna hakikat kecintaan yang sebenarnya. Kecintaan kita yang sebenarnya mencintai apa yang dicintai oleh orang-orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan kepada kita untuk cinta kepada agama, cinta beribadah, cinta kepada sunnah. Maka kita pun cinta kepada agama, cinta beribadah, dan cinta kepada sunnah-sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, ikhwatal Islam, apa yang Nabi tidak kerjakan, maka jangan kita lakukan. Contoh yang kedua yang masih terjadi di zaman sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah seorang sahabat Nabi yang mana dia adalah penulis wahyu ilahi, terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Muawiyah ayahnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah teman bermain Nabi di waktu kecil, umur mereka sama. Kemudian anaknya bernama Muawiyah. Muawiyah disebut dengan Katibul Wahyi. Muawiyah ini disebut dengan Katibul Wahyi, yang menulis wahyu ilahi atau yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal Islam, dikala dia memimpin Syam, karena Muawiyah ini memimpin Syam selama 40 tahun, 20 tahun menjadi amir, 20 tahun menjadi raja di sana, sehingga dia memimpin Syam selama 40 tahun. Dikala dia pergi melaksanakan ibadah haji, masih melaksanakan ibadah haji, karena memang momen kita adalah momen melaksanakan ibadah haji. Dikala dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia sampai ke Ka'bah Al-Musyarrafah dan dia melakukan tawaf di sana. Di antara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita melakukan tawaf adalah memegang dua rukun. Yang pertama rukun Hajar Aswad, yang kedua disebut dengan rukun Yamani. Sedangkan rukun yang lainnya, rukun Iraqi, rukun Syami, itu tidak dianjurkan bagi kita untuk memegangnya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memegang rukun yang ada di sana, Hajar Aswad. Kemudian di belakang Hajar Aswad ada disebut dengan rukun Yamani, rukun Yaman, yang sejajar dengan daerah Yaman atau sebuah daerah Yaman. Dan Yaman yang disebut oleh Nabi SAW itu setelah Taif sampai Yaman sekarang semuanya disebut dengan Yaman, sehingga disebut dengan rukun Yamani, yaitu sebuah sisi rukun atau sebuah sisi Ka'bah yang sejajar dengan daerah Yaman. Sebagaimana ada rukun Syam yang sejajar dengan daerah Syam, ataupun rukun Iraqi yang sejajar dengan daerah Irak di sana. Yang dianjurkan bagi kita untuk memegangnya adalah dua rukun ini. Kemudian ikhwatal Islam, dikala Muawiyah radhiyallahu taala anhu tawaf, maka dia memegang semua sisi Ka'bah dan dia memegang semua rukun yang ada di Ka'bah. Rukun
Hajar Aswad dia pegang, rukun yang ada di sana dia pegang, kemudian rukun yang ada di sana lagi juga dia pegang, kemudian rukun Yamani juga dia pegang. Di semuanya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu ikhwatal Islam, sunnah Nabi SAW terhadap Hajar Aswad, kalau kita bisa memegangnya, kita memegangnya bahkan menciumnya. Kalau hanya kita bisa memegangnya, maka kita mencium apa yang tadi memegang dan menyentuh Hajar Aswad. Kalau kita tidak bisa memegangnya, menyentuhnya, menciumnya, maka cukup bagi kita untuk melambaikan tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, atau di putaran pertama Bismillahi Allahu Akbar. Sedangkan untuk rukun Yamani, kalau kita bisa memegangnya, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa memegangnya, maka selesai kewajiban kita. Tidak ada kewajiban yang lain dikala kita sejajar dengan rukun Yamani tersebut. Dan itu merupakan di antara sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu ikhwatal Islam, sebelum kita melanjutkan tentang kisah Muawiyah, Ka'bah sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan, dahulunya dikala diangkat pondasinya oleh Nabi Ibrahim, itu bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian di zaman Rasulullah SAW terjadi perbaikan terhadap pondasi atau bangunan Ka'bah tersebut, karena Ka'bah sudah bangunannya tidak bagus. Kemudian orang-orang Quraisy mereka berkumpul ingin menghancurkan Ka'bah untuk ingin kembali membangunnya, bukan menghancurkan begitu saja, namun mereka bersepakat menghancurkan untuk merubah dan merenovasi bentuk Ka'bah sehingga lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kemudian ikhwatal Islam, akhirnya mereka bersepakat, dan Nabi SAW umurnya pada tahun itu masih berumur 35 tahun. Kisah yang kita kenal, Nabi yang mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan ke posisinya sebelum Hajar Aswad tersebut ditanggalkan. Kemudian ikhwatal Islam, dikala orang-orang Quraisy mereka sepakat, maka mereka mengatakan tidak boleh bagi kita untuk membangun Ka'bah kecuali dengan uang yang halal. Orang-orang Quraisy atau zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka semuanya sepakat kita harus membangun Ka'bah ini harus dengan uang yang halal. Padahal zaman mereka adalah zaman jahiliyah. Kemudian akhirnya setelah mereka bersepakat, mereka hancurkan Ka'bah yang mana awalnya adalah persegi panjang. Kemudian dikala mereka kembali membangun Ka'bah tersebut, uang mereka kurang, tidak cukup uang yang halal, uang yang haram banyak. Karena memang zamannya zaman jahiliyah, lebih banyak uang haram daripada uang halal. Namun mereka tahu ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zaman mereka zaman jahiliyah, mereka masih tahu mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga mereka bersepakat tidak boleh bagi kita membangun Ka'bah kecuali dengan dana atau uang yang halal. Kemudian akhirnya tidak cukup uang yang mereka bangun. Akhirnya mereka membangun separuh daripada Ka'bah yang tadinya persegi panjang menjadi persegi. Sisanya bagaimana? Sisanya lingkaran yang kita lihat sekarang. Apa nama lingkaran tersebut? Hijir Ismail. Kenapa namanya Hijir Ismail? Nabi Ismail yang membuatnya. Ya? Apa Pak? Tempat bermainnya Hijir Ismail. Berarti Nabi Ismail bermain di dalam Ka'bah ya? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Walaupun jawabannya tidak 100% betul ya Pak ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa namanya ikhwatul Islam? Hijir ini apa namanya? Siapa yang membuat hijir ini? Nabi Ismail atau orang Quraisy? Yang membuat hijir yang tadi kita jelaskan Nabi Ismail atau Quraisy? Berarti namanya Hijir Ismail. Hijir Quraisy atau Hijir Ismail? Hijir Ismail atau Hijir Quraisy? Tapi yang membuatnya Quraisy. Kenapa namanya Hijir Ismail? Yang membuatnya siapa? Kapan ini baru ada? Di zaman Quraisy. Jadi namanya Hijir. Apapun namanya, yang penting itu adalah bagian daripada Ka'bah. Jadi nama sebenarnya ikhwatul Islam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, itu adalah Hijir Quraisy karena baru ada di zaman orang-orang Quraisy, sehingga disebut dengan Hijir Quraisy. Disebut juga dengan Hijir Ismail. Dan itu tidak menjadi masalah apapun namanya, namun itu adalah bagian daripada Ka'bah. Sehingga kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikala orang-orang Quraisy mereka tidak cukup uangnya untuk membangun Ka'bah yang sebenarnya, kemudian mereka menyisakan sebahagian sedikit daripada hijr tersebut, sehingga diberikan kepada kita kemudahan untuk bisa sholat di sana. Walaupun untuk jemaah haji tahun ini belum diberikan kemudahan, namun yang sebelumnya dan insya Allah yang akan datang diberikan kemudahan bagi mereka yang datang ke sana untuk sholat di dalamnya, dan mereka yang sholat di dalamnya sama dengan mereka sholat di dalam Ka'bah. Kalau seandainya tidak ada hijr ini, ikhwatal Islam, kapan kita akan bisa sholat di dalam Ka'bah? Kalau nanti sudah jadi presiden ya, baru bisa sholat di dalamnya. Dan alhamdulillah ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala ada hijr, kemudian kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa sholat di dalamnya, maka kita sama sholat di dalam Ka'bah, karena itu adalah bagian daripada Ka'bah, yang mana orang Quraisy tidak selesai menyelesaikan pembangunan Ka'bah tersebut, tidak cukup uang halal mereka. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dikala dia memegang sisi yang ada di hijr Ismail atau hijr Quraisy, dia memegangnya. Kemudian sampai lagi di putaran yang di sebelahnya, dia memegang sisi yang ada di sana, sampai di Rukun Yamani, sampai di Hajar Aswad, dia pegang semua sisi yang ada di Ka'bah. Yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kita tahu siapa Abdullah bin Abbas. Dia adalah yang didoakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia tentang tafsir Al-Quran, sehingga apabila disebut dengan nama Abdullah bin Abbas, maka dia adalah mufassirul Quran, Bahrul Ummah, yang disebut dengan lautan umat ini. Saking banyaknya ilmu yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas, dan dia adalah ulamanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul kepadanya dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, nasabnya bersama nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keluarga Nabi termasuk Al-Abbas, paman Nabi juga disebut dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya adalah Abbas, dan dia termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kemuliaan yang kedua, dia adalah ulama sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini dilihat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia datang kepada Muawiyah, dia memberikan teguran kepada Muawiyah, ya Muawiyah, apa yang kamu lakukan? Dikala Muawiyah mendengarkan Abdullah bin Abbas mengatakan yang demikian, maka Muawiyah menimpali ucapan Abdullah bin Abbas, aku memegang semua sisi yang ada di Ka'bah. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai Muawiyah, ketahuilah bahwa sunnah Nabi SAW dikala kita tawaf hanya memegang dua sisi saja, yaitu sisi Rukun Yamani dan sisi Hajar Aswad. Apa jawaban Muawiyah? Ya Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, di Ka'bah ini tidak ada sesuatu yang ditinggalkan, tidak ada sesuatu yang mahjurah. Boleh bagi kita untuk memegang semuanya. Apa salahnya? Apa salahnya dikala kita menyentuh semua sisi yang ada di Ka'bah? Apa salahnya? Kata Muawiyah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Ini bukan masalah apa salahnya, namun ini adalah bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala kita beribadah ada tuntunannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan uswah dan qudwah. Apa makna daripada uswah? Apa makna daripada qudwah? Nabi yang dijadikan patokan, Nabi yang dijadikan contoh, Nabi yang dijadikan barometer setiap kali kita beribadah kepada Allah. Sehingga Muawiyah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, apa salahnya? Di mana letak kesalahanku wahai Abdullah? Maka apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah yang terbaik dalam kehidupan kalian. Dikala Muawiyah mendengarkan ayat tersebut, maka apa jawaban Muawiyah kepada Abdullah bin Abbas? Sadaqta, engkau benar wahai Abdullah bin Abbas. Dikala Rasul hanya memegang dua sisi saja, maka kita pun memegang dua sisi saja. Kalau seandainya Nabi memegang semua sisi yang ada di Ka'bah, maka kita pun akan memegang semua sisi yang ada di Ka'bah. Namun Nabi hanya memegang dua sisi yang ada di sana.
kita pun memegang dua sisi yang ada di Ka'bah tersebut, karena kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan. Itulah maknanya ikhwatal Islam, kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi contoh dan patokan bagi kita bersama adalah Rasulullah SAW. Sehingga tidak salah ikhwatal Islam, dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya bagaimana ibadah Nabi SAW. Dikala kita ingin melaksanakan ibadah salat, tidak salah kalau kita bertanya bagaimana salat Nabi. Bukankah Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita yang tidak melihat Nabi, bagaimana mengetahui salat Nabi? Tentunya ada hadis Nabi SAW dan ada tata cara salat Nabi SAW. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi yang mulia SAW. Dikala kita ingin melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, melakukan manasik, apa kata Nabi? Kita khudhu manasikakum, atau di dalam riwayat yang lain, khudhu anni manasikakum. Dikala kalian melakukan manasik, ambil dariku, kata Nabi yang mulia. Apa maknanya? Berarti kita harus mengetahui bagaimana manasik Nabi SAW. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan anjuran dan ajaran baginda yang mulia SAW. Karena memang dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi patokan barometer kita semuanya tidak lain adalah Rasulullah SAW, dan itu adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda yang mulia SAW. Makanya sering kita sebutkan ikhwatal Islam sebuah kisah yang terjadi kepada Jabir dan juga kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Mereka ingin melakukan apa yang Nabi lakukan. Mereka ingin melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Bahkan mereka ingin menerapkan, mempraktekkan, bahkan menyukai apa yang Nabi sukai, walaupun itu tidak berkaitan dengan ibadah dan agama. Kalau masalah ibadah dan agama, yang pertama kali mencontoh baginda yang mulia adalah sahabat Nabi yang mulia SAW. Itu sudah pasti. Dan nanti kita akan contohkan bagaimana sahabat Nabi yang mulia SAW menerapkan dalam kehidupan. Namun ada perkara-perkara yang kita anggap perkara itu perkara yang mudah ikhwatul Islam. Seperti misalnya masalah makanan. Masalah makanan adalah masalah dikembalikan kepada kesukaan masing-masing. Disebutkan oleh Jabir, dan kisah ini adalah kisah yang masyhur. Juga disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, yang mana kejadiannya terjadi kepada mereka berdua, dan hadisnya hampir mirip apa yang terjadi kepada mereka berdua dikala mereka berjumpa dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah, dia pernah bertamu ke rumah Nabi. Kemudian dikala dia sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyajikan makanan yang ada, dan Nabi tidak memiliki pada saat itu kecuali roti saja. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala roti disajikan, maka Nabi kembali bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, apakah tidak ada makanan yang lain? Maknanya tidakkah ada kawan untuk makan roti ini? Karena biasanya kalau makan roti tanpa ada kawannya kurang enak rasanya. Sebagaimana kita di luar beli roti, sandwich, shawarma, ada temannya, ada isi telur, ada isi daging, ada isi ayam dan yang semisalnya. Sehingga Rasul pun bertanya kepada Aisyah, apa kawannya? Apakah makan roti tidak ada kawannya? Nabi bertanya kepada ibunda kita Aisyah. Apa jawaban Aisyah? Kita tidak ada makanan lagi. Kita tidak ada makanan yang lain ya Rasulullah. Tidak ada makanan di rumah Nabi SAW. Illa al-khal. Kecuali khal. Khal itu adalah sebuah bubuk, bisa kita terjemahkan dengan cuka. Kalau kita ingin lebih mengetahui apa itu khal, nanti bisa kita bertanya jika kita jajan di luar. Kita beli sandwich, kita tanya, mana khal? Tambah khal, agar kita tahu apa itu khal. Dan khal ini tidak semua orang suka. Dan salah satu yang tidak suka kepada khal adalah Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir ini tidak suka kepada khal. Kemudian dikala Rasul bertanya kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah ada makanan teman untuk roti ini wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak ada makanan yang lain kecuali khal. Apa jawaban Rasulullah? Membuat hatinya senang atau membuat hati istrinya senang, karena memang Nabi tidak pernah menghina makanan.
Apa kata Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah? Ni'mal udum al-khal. Sebaik-baik makanan atau sebaik-baik teman yang dijadikan makan roti adalah khal. Kata Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah. Kemudian Aisyah menghadirkan khal tersebut, membawa khal tersebut dan memberikan kepada Nabi SAW. Jabir yang sedang bertamu di rumah Nabi, mendengarkan Nabi mengucapkan sebaik-baik makanan atau sebaik-baik lauk atau sebaik-baik teman untuk makan roti adalah khal. Apa kata Jabir? Aku tidak suka khal, aku tidak suka kepada khal. Namun setelah Nabi mengatakan bahwa sambal atau makanan yang paling bagus adalah khal, semenjak itu pula lah aku suka kepada khal, karena sukanya Nabi SAW kepada khal tersebut. Bukan sampai di situ saja ikhwatal Islam, yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir radhiyallahu taala anhu juga tidak suka kepada khal, karena tidak semua orang suka kepada cuka. Begitu juga yang meriwayatkan hadis dari Jabir. Apa kata periwayat hadis dari Jabir ini? Semenjak aku meriwayatkan hadis Jabir dari Rasulullah SAW yang menyebutkan Nabi suka dan mengatakan sebaik-baik makanan adalah khal, semenjak itu pula lah kami suka kepada khal. Padahal itu bukan sunnah yang dianjurkan ikhwatal Islam, namun itu adalah bentuk bukti kecintaan kepada orang yang kita cintai. Semua kita cinta kepada Nabi SAW, dan yang paling cinta kepada Nabi adalah para sahabatnya. Mereka buktikan bahkan masalah yang sepele yang tidak dianjurkan kita untuk melakukannya. Apa kata Jabir? Semenjak Nabi mengatakan yang demikian, aku cinta kepada apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu makna daripada hakikat kecintaan. Apa yang Nabi cinta, kita berusaha untuk cinta kepada apa yang Nabi cinta. Karena apabila kita cinta kepada apa yang Nabi cinta, maka itulah cinta kita kepada baginda yang mulia SAW. Dan semua kita bersaksi ikhwatal Islam bahwa kita semua cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita juga cinta kepada sahabat Nabi SAW, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda yang mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun kecintaan tersebut harus dibuktikan ikhwatal Islam. Cinta dengan kata-kata tanpa dilakukan dengan perbuatan dan tindakan, itu ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita mengatakan diri kita cinta kepada baginda yang mulia, maka kita harus tahu tentang sejarahnya. Dikala kita mengatakan diri kita cinta kepada Nabi tercinta, maka kita harus tahu tentang sunnahnya. Dikala kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus menerapkan sunnah dalam kehidupan. Dan itulah bukti sebenarnya cinta kepada baginda yang mulia SAW. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan, za'ama qawmun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Banyak di antara kaum yang mereka mengatakan diri mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, maka Allah menurunkan sebuah ayat yang disebut dengan ayat ujian. Bukti kita cinta kepada baginda yang mulia, yaitu cinta kepada apa yang Nabi cinta, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, meninggalkan apa yang Nabi larang, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa betul-betul berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena banyak orang yang mengatakan diri mereka cinta kepada Nabi, dan kita salah satunya. Namun cinta tersebut harus dengan buktinya. Dan bukti cinta kita kepada Nabi adalah ingin selalu dekat dengan Nabi. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan, kemuliaan dikala kita bisa berada di kota Madinah, kota yang di sana ada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di Masjid Nabawi, jasad Nabi ada di sini, dan jarak kita hanya beberapa langkah saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin pun dikala kita bertetangga dengan Nabi di dunia, dikala kita berada di masjidnya, kita pun ingin bertetangga dengan Nabi di dalam surga. Namun harus dibuktikan dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku, ibadah, bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun sebelumnya, ada di antara saudara kita, terutama sebagian kloter yang ada di daerah kita, ataupun sebagian saudara kaum muslimin yang lainnya, mereka akan meninggalkan tanah haram Madinah, dan mereka akan kembali bersua, berjumpa dengan keluarganya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka. Amin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. agar Allah mudahkan perjalanan mereka. Amin. Allah berikan kelancaran dan Allah terima semua amal ibadah kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang kita tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima haji kami. Amin. Jadikan haji kami adalah haji yang mabrur. Amin. Jadikan sa'i kami adalah sa'i yang masykur. Amin. Dan kembalikan kami kepada keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jadikan kami selalu bisa istiqamah di dalam agamamu. Amin. Dan selalu bisa menerapkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah. Amin. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Namun sekali lagi kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terbacakan, kami mohon maaf karena memang waktunya hanya sedikit saja untuk membaca pertanyaan. Kita lebih banyak memberikan pemaparan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, ada yang bertanya sebelumnya tentang masalah mereka yang datang ke kota Madinah. Selama mereka berada di kota Madinah, rata-rata kita yang ada di kota Madinah di sini sebanyak 8 hari. Kurang lebih, ada yang 7 hari setengah, ada yang 8 hari setengah, bahkan ada yang 9 hari. Namun biasanya dan kebiasaan mereka yang datang ke kota Madinah, dikala mereka melaksanakan ibadah haji, itu sekitar 8 hari mereka berada di kota Madinah. Kemudian ada pertanyaan, apakah selama kita berada di kota Madinah dianjurkan bagi kita untuk menjamak dan mengqasar, atau kita melaksanakan sholat bersama kaum muslimin di Masjid Rasulullah SAW? Mana yang bagus kita lakukan? Salat jamak qasar atau salat bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi? Salat di Masjid Nabawi. Ikhwatul Islam, terlepas daripada perbedaan para ulama, karena masalah qasar dan jamak itu perbedaannya banyak. Namun dikala kita berada di Masjid Nabawi dan selama kita berada di kota Madinah, kalau bisa kita berlama-lama berada di Masjid Rasulullah SAW. Bahkan kalau bisa kita tidur di sini, kita tidur di sini. Karena memang tujuan kita dikala kita datang ke kota Madinah apa? Masjid Rasulullah SAW. Kesempatan yang sangat berharga yang kita tidak ingin mensia-siakan kesempatan tersebut. Dan di antara salah satu bentuk kita memakmurkan kesempatan yang Allah hadiahkan adalah dengan memperbanyak salat selama berada di Masjid Nabawi, walaupun kita dalam keadaan safar. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, bagi mereka yang zuwar, bagi mereka yang jarang datang ke kota Madinah, bagi mereka yang sesekali datang ke kota Madinah, dianjurkan bagi mereka memperbanyak ibadah selama mereka berada di Masjid Nabawi, melakukan salat wajib, melakukan salat sunat, melakukan salat yang lainnya, bahkan melakukan ibadah yang lainnya. Dianjurkan bagi mereka memperbanyak waktunya selama atau berada di Masjid Rasulullah SAW. Itu kekhususan bagi mereka yang diberikan kemudahan untuk datang ke Masjid Nabawi. Namun kita tidak juga memungkiri ikhwatul Islam, terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun dianjurkan bagi zuwar menghabiskan waktunya berada di Masjid Nabawi. Makanya tadi kita sebutkan kalau kita bisa tidur di sini, kita akan tidur di sini. Kita saking inginnya menghabiskan momen-momen yang indah berada di Masjid Nabawi yang indah, karena kita sedang bertetangga dengan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, hendaklah bagi kita untuk menghabiskan waktu kita di Masjid Nabawi dengan salat, dengan zikir, dengan baca Quran, dan juga dengan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat indah, hadis yang tidak dimiliki di mana saja. Bahkan Imam Malik menyebutkan satu-satunya hadis yang menyebutkan keutamaan, kelebihan kota Madinah, Masjid Nabawi, bahkan dibandingkan dengan masjid yang ada di Mekah. Apa kata Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah atau Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya. Rasul menyebutkan, man jaa masjidi hada, barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia tidak datang ke sana kecuali menginginkan kebaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu ibadah yang ingin mereka lakukan adalah belajar agama.
Berarti maknanya barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi dan mereka belajar agama atau mengajar agama, baik itu membaca Quran, kemudian mereka membaca artinya, mereka melihat tafsirnya, mereka membaca hadis Nabi, intinya mereka ingin belajar agama dan ingin lebih tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa bimanzilatil mujahid, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keutamaan yang luar biasa yang tidak akan pernah kita dapatkan di masjid mana saja. Bahkan di Masjidil Haram yang ada di Mekah, Nabi tidak menyebutkan hadis yang demikian. Sehingga sebagian para ulama, salah satunya Imam Malik rahimahullah menyebutkan satu-satunya hadis yang menyebutkan keutamaan kota Madinah, Masjid Nabawi yang indah, bahkan melebihi Masjidil Haram yang ada di Mekah, hadis ini. Hadis yang menunjukkan bahwa kita datang ke Masjid Nabawi bukan sekedar datang, namun kita ingin belajar agama, tahu tentang sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan semoga kita semua yang datang duduk di majelis ini, kami yang ada di sini, kita yang ada di sini, kita membacakan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kita jelaskan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hamman illa farajtah, wa la maytan illa rahimtah, wa la maridan illa shafaitah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa hajjana wa umratana wa kulla ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pulang. Sama-sama, masya Allah, masya Allah. Pulang nanti malamnya.